Perkenalkan, nama saya Sulfan Hadi Mutakin, mahasiswa PBG Daljab Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Purworejo, akan melaksanakan praktek pembelajaran menganalisis unsur pembangun puisi yang dilaksanakan pada hari Selasa 5 Maret 2024 pukul 10.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat di SMA Negeri 1 Bejagoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelas untuk memimpin berdoanya. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Baik, hari ini semuanya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk siang ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada. Dua apa? Dua. Ada suratnya ya? Selain Sandi dan Najwa tidak ada ya? Semuanya hadir. Ya, hari ini kalian itu akan mempelajari unsur pembangun puisi. Ya, unsur pembangun puisi. Sudah pernah kalian membaca puisi? Sudah. Untuk bisa memahami isi puisinya ya, yang kalian baca, untuk memahami pesan, ini bagaimana yang kalian lakukan? Mengamati apa ya akan yang kalian amati di dalam puisi? Makna. Oke, memaknai ya, mengartikan makna. Yang kedua, mungkin ada yang lain lagi, kalian punya ide ya, sama halnya kalian umpamanya membaca atau mendengarkan puisi dan lagu itu sama ya, dua hal yang sama. Itu apa ya yang harus kalian itu lakukan agar tahu isi puisi tersebut selain memahami maknanya? Apa? Memahami pesan yang terkandung di dalam puisi. Ya, itu pertanyaan pertama. Lalu yang ada pertanyaan yang kedua, apa saja yang masuk ke dalam struktur pembangun puisi? Ada yang sudah tahu? Unsur pembangun puisi ini terdiri dari dua macam. Apa saja? Unsur fisik dan Ya, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Atau yang lebih mudahnya itu terdapat dua struktur, yaitu struktur fisik dan struktur hati. Ini ada sedikit game dari saya. Yuk, silakan kalian untuk menyiapkan HP-nya. Silakan kalian teman-teman lain sudah menunggu ini ya. Dalam 1 menit saya tunggu kalian mulai langsung. Ya, benar saja.
banyak ya. Konsentrasi ya, konsentrasi ya. Tebak gambar. Ini yang atas seri ya. Yang jelas bukan Yusuf Kala ya. Itu dari saya sebagai permainan untuk menyemangati kalian lagi ya. Nanti akan saya sedikit berikan ya contoh pembacaan puisi. Saya tadi ulang lagi ya. Apa saja yang masuk ke dalam struktur fisik puisi? Yuk, sebutkan. Mas. Pertama, dua, diksi. Oke. Tiga, imajinasi. Empat, ya, yang disebut kata konkret ya. Lima, masih ada yang belum disebut? Apa? Ya, itu ada satu tambahan lagi, itu 5. Itu yang masuk ke dalam struktur fisik puisi ya. Lalu yang berikutnya yang masuk ke dalam unsur struktur batin puisi apa saja? Jelas, tema, rasa, nada, suasana, dan yang terakhir itu pesan atau amanat. Ya. Kalian perhatikan di sini ada pembacaan puisi. Nah, bagaimanakah nanti kalian itu bisa menganalisis, memahami isi puisi? Ya, nah kalian itu harus tahu apa pesan yang disampaikan di dalam puisi. Perhatikan. Pada mereka, maka akan kita jumpai wajah-wajah tulis bencana di atas kepala dan surya. Jadi ya, satu buah puisi yang berjudul apa? Ya, seperti yang disampaikan di layar, ini puisi berjudul Siar. Bagaimana setelah kalian itu mendengar puisi? Tentu puisi ini kan mempunyai maksud ya atau tujuan, yaitu ingin menyampaikan pesan ya kepada pendengar atau kepada pembaca. Dengan wajahku, itu pembacaan puisi yang diiringi dengan musik ya, yang disebut dengan musikalisasi puisi. Jadi memang untuk menampilkan puisi itu bermacam-macam ya. Ada yang mendemonstrasikan langsung. Kalau mendemonstrasikan langsung itu kan mungkin kalian sudah biasa ya kalian lakukan. Nah, untuk menarik penonton atau menarik perhatian orang lain itu bisa dengan cara beda, yaitu dengan membacakan puisi diiringi dengan lagu. Nah, pada hakikatnya sama ya, yaitu untuk menyampaikan pesan, sebuah pesan kepada pendengar. Kalian pahami dari struktur batin. Struktur batin. Dan juga struktur puisi. Ini yang harus kalian kenal dari pembelajaran puisi di sini. Struktur batinnya tadi meliputi teks, tema, kemudian ada perasaan, kemudian ada nada, suasana,
suasana. Dan yang terakhir di sini adalah ini yang terkandung di dalam puisi. Dan ini tidak bisa terlihat, ya. Harus kalian analisis terlebih dulu. Lalu struktur fisiknya apa tadi yang bisa kalian sebutkan? Satu meliputi diksi, ya. Diksi. Lalu yang kedua terdapat kata kompleks. Tiga, ada bagian imajinasi. Lalu ada bagian bahasa. Dan yang terakhir di sini ada bagian simbol. Dan yang terakhir lima. Puisi itu pasti bentuknya itu singkat. Meskipun singkat, memiliki makna yang mendalam. Bedanya puisi dengan jenis karya sastra lain. Jadi kata-katanya singkat. Bila matahari membakar rongga di dalam hati, singkat. Apa yang akan diberatkan oleh anak-anak di masa akan datang, singkat sekali. Nah, itu penggunaan kosakata, ya, gaya bahasa itu dengan maksud untuk mempermudah puisi. Ya, itu sedikit ya dari pengenalan tentang struktur fisik dan struktur batin. Nanti kalian saya minta untuk berkelompok, ya. Mudah berkelompoknya itu tidak terlalu sulit dan lama, ya. Saya minta kalian berkelompoknya itu depan belakang saja, ya. Ini saya akan bagikan LKPD yang berisi puisi. Di sini nanti ada puisi, 1 buah puisi. Kemudian nanti kalian diminta untuk menganalisis salah satu unsur membangun puisi. Bisa kalian yang dianalisis itu adalah struktur fisiknya, atau bisa juga hanya struktur batinnya saja. Jadi tidak semuanya, karena nanti kalau kalian itu menganalisis kedua-duanya itu memakan waktu lama, ya. Jadi saya akan bagikan satu kelompok itu hanya satu unsur pembangun puisi saja. Silakan kalian berkelompok dulu, berhadapan-hadapan dulu, baru saya berikan LKPD-nya. Silakan. Ya. Kalau ini hanya jumlahnya menggunakan kertas, ya. Silakan kalian menggunakan kertas sendiri. Jadi puisi yang kalian analisis itu berbeda-beda, ya. Ada yang menganalisis puisi dari struktur fisiknya saja, ada yang kelompok mengerjakan dari analisis struktur batinnya saja. Silakan, ya. Kalian silakan memaksimalkan kemampuan kalian, ya, yang kalian miliki. Media sumber belajar baik buku ataupun HP boleh kalian gunakan untuk mengerjakan tugas tersebut, mengerjakan kerja kelompok hari ini. Silakan.
Oke, sekarang kalian saatnya untuk presentasi hasil kegiatan belajar kelompoknya. Mulai dari kelompok 6. Ya, kamu kelompok 6 kan? Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum Yang keras ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya tema dari diskusi yang berhubungan pada suatu hari nanti karya Sabar Joko Damon adalah kesetiaan. Yang kedua nada atau sikap penyair dan puisi pada suatu hari nanti adalah sedih. Suasana pada saat penyair membacakan puisi tersebut adalah penuh harapan, dan yang terakhir amanat dari puisi tersebut adalah penyair ingin menyampaikan semuanya pada pembaca kalau tidak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur fisik pada puisi pada suatu saat nanti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abisa Mediatri. Saya Felicia Hanisa Farida. Kita mulai pada pembacaan puisi. Kata-kata yang digunakan pada puisi ini mudah dipahami. Contohnya pada suatu hari nanti. Pembaca bisa mengerti maksud dari puisi ini, bahwa menceritakan sesuatu yang akan datang. Lalu pada kata jasadmu akan ada lagi. Sudah jelas bahwa suatu saat nanti tokohmu tidak akan ada lagi di dunia ini. Dan kata-kata pada bait selanjutnya mudah dipahami karena lebih ke makna yang sederhana. Kata konkret yang terdapat pada puisi pada suatu hari nanti itu terletak pada namun di sela-sela huruf sejat ini kau tak akan hentinya mencari menghiaskan bahwa kehidupan itu disamakan dengan sela-sela huruf pada kata-kata di dalam sejat. Nah, gaya bahasa pada puisi ini itu mengandung metafora itu adalah bahasa biasa seperti perhubungan, hanya tidak menggunakan kata perbedaan. Contohnya adalah imaji itu tidak berbeda, yaitu imaji pada ada dari imaji. Nah, imaji pada itu berbeda, tapi dalam imaji ini menggunakan kurang sendiri. Sedangkan pada imaji ini berbeda. Suaraku tak terjadi, itu imaji rasa. Tipografi puisi dibentuk oleh 3 baris yang mana 2 baris tiap baris berbeda-beda. Pada bait pertama terdiri atas 4 baris yang mana tiap baris mempunyai jumlah kata yang berbeda sehingga menimbulkan tampilan yang rata kanan dan kiri melainkan hanya rata kiri saja. Pada bait kedua terdiri atas 2 baris yang disusun sama seperti bait sebelumnya. Bait ketiga terdiri atas 2 baris. Bait ketiga, keempat, dan kelima masing-masing terdiri atas 4 baris yang disusun sama seperti bait sebelumnya. Antara bait satu dan yang lainnya diberi jeda atau spasi. Hal itu sebagai penanda perpindahan bait karena mungkin setiap bait mengandung makna yang terpisah. Sudah selesai? Oke. Tepuk tangan dulu dong. Ya, kalian semangat. Oke, satu saja ya. Nanti akan saya tanyakan kepada semuanya sebagai penutup ya. Ada struktur yang belum tadi dijelaskan, yaitu penggunaan rima. Oke, kita nanti jawab bersama-sama dengan sambil melihat isinya. Nah ya, apa nanti rima yang digunakan? Tapi sebelumnya silakan, ada yang ingin menanggapi, Pak Mas?
Semuanya perhatikan. Mungkin sambil berdiri terima biar nanti bisa di sambil ngedrop. Ini kan ada nada ya. Tadi saat itu dari permukaan. Ini masih belum terasa. Karena belum buat sebagai permukaan. Tadi ada analisis yang terbaru yang pertama itu berdasarkan bisa fakta atau opini setiap ini kan yang kelompok. Lalu di sini aku menggunakan kata dan penyampaian yang dua, tapi pas dilaksanakan penyampaian penyampaiannya agak kurang jelas karena mungkin faktor yang bukan improvisasi tapi pembacaan. Gimana? Silakan jawab tanggapan dari kamu. Oke ya. Tadi yang sudah ditangkap dan sudah ditampilkan oleh kelompoknya kelompoknya Algis ini diantaranya adalah penggunaan gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa yang digunakan pada puisi berjudul pada suatu hari nanti. Nah, ternyata menggunakan jenis gaya bahasa metafora. Nah, coba kalau kalian tidak menganalisis, kalian tidak bakal tahu apa penggunaan bahasa yang digunakan pada puisi tersebut, gitu ya. Dan termasuk tipografi ya, tipografi itu juga tadi sudah disebutkan. Kalian lihat, coba perhatikan semua. Tipografi yang terdapat pada puisi tersebut ini kan setiap baitnya terdiri dari berapa baris? Terdiri dari 4 baris ya. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Ini modelnya, pengajarannya. Jadi sama ya. Setiap baitnya itu terdiri dari 4 baris. Dan yang lebih bagusnya lagi yaitu dengan menggunakan rima persamaan bunyi. Lihat, rima yang digunakan pada bait 1, 2, 3 ini sama rimanya, yaitu menggunakan persamaan bunyi i yang berakhiran i. Cukup? Ya, silakan ditutup. Sekian informasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira ini karena keterbatasan waktu ya. Saya ingin melanjutkan kelompok lain, tapi waktunya sudah tidak mencukupi, sehingga untuk kegiatan presentasi siang ini saya batasi hanya beberapa kelompok saja yang maju. Baik, sebagai kesimpulannya, sebagai kesimpulan kegiatan pelajaran siang ini bahwa untuk bisa kalian memahami isi puisi, hal yang harus kalian perhatikan adalah memahami unsur pembangun puisi. Adapun unsur pembangun puisi yaitu meliputi 2 macam jenis, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Adapun struktur fisik yaitu meliputi diksi, kata konkret, imaji, gaya bahasa, lalu tipografi, dan yang terakhir sedangkan struktur batin puisi meliputi tema, raga, ada suasana, dan terakhir itu aman atau pesan. Ya, saya punya bahan refleksi buat kalian sebentar ya. Saya cari buku refleksinya.
Disambungkan. Ini untuk refleksi. Ya. Misal yang tadi digunakan itu yang ada gambar rumahnya. Bisa dibaca barcode-nya. Itu sebagai lembar refleksi, silakan kalian nanti isi ya lembar refleksinya ya. Bisa terbaca Mbak yang sudah bisa membuka filenya. Bisa disambungkan dulu silakan. Ya, tiga saja untuk sebagai bahan refleksi. Dan nanti untuk kegiatan berikutnya akan saya sampaikan. Sudah selesai belum? Ya, untuk kegiatan minggu depan, setelah kalian belajar memahami unsur pembangun puisi, yaitu persiapan untuk bermain musikalisasi puisi. Ya, jadi kalian minggu depan sudah harus bisa mempersiapkan diri ya, baik memilih puisinya, kemudian menentukan aransemen musiknya, alat musiknya ya, yang dapat mengiringi kalian membaca puisi. Ya, seperti itu untuk pembelajaran minggu depan. Ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.